Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Husaini Yahya dengan NIM 20210082886. Di sini saya akan mewawancarai salah satu UMKM di desa saya, salah satunya angkringan. Baik, perkenalkan, nama saya Husaini Yahya dari UST Prodi Manajemen. Saya ingin sedikit bertanya mengenai UMKM angkringan yang Anda miliki. Ya. Yang pertama, kenapa awal bisa membuka angkringan itu? Karena itu sebuah kewajiban saya yang harus menafkahi keluarga. Karena saya sudah ditinggal oleh bapak saya, jadi saya harus menafkahi keluarga. Sejak kapan angkringan ini dibuka? Sekitar kurang lebih ya 2 tahunan, Mas. Sudah lama. Iya. Semenjak orang tua saya itu meninggal, bapak saya itu meninggal, setelah itu saya membuka angkringan ini. Kalau sebelum membuka angkringan ini, apakah sudah pernah bekerja selain angkringan ini? Sudah, Mas. Saya dulu bekerja di Simerah yang tidak bisa disebutkan, maaf. Oh ya. Sama ini pekerja di pabrik itu. Untuk cara strategi menarik pelanggan itu gimana ya, Mas? Kalau strategi sih karena saya jualnya di desa ya, Mas. Jadi harus lancar berkomunikasi atau istilah bahasa Jawanya itu gapiak, Mas. Kalau tidak seperti itu mungkin ada kekurangan dari angkringan saya yang menjadi kekurangan pelanggan yang di dalam angkringan saya. Harus bergaul gitu ya, Mas? Ya, harus bergaul, bersosial lebih tinggi lah seperti itu. Untuk menu itu apakah semua buatan sendiri atau ada yang menitipkan, Mas? Kalau menu sendiri dari angkringan saya ini dibuat sendiri, Mas. Jadi tapi kalau nanti ada titipan ya bisa saja mau nitip, tapi asalkan jangan ada yang sama di dalam menu sebelumnya gitu, ya. Mas. Ya, monggo silahkan yang mau menitipkan menu. Boleh, silahkan. Ya, bisa WA Mas Dimas nanti. Ya. Untuk ciri khas angkringan ini apa ya, Mas? Kalau bisa dijelaskan. Untuk menu khas dari angkringan saya itu dari minumnya biasanya sih jahe, ya. Susu jahe, ada jahe anget biasa. Kalau dari makanannya nasi kucing itu yang lebih mendominasi karena mungkin porsinya lebih beda dari angkringan-angkringan yang lain. Lebih mantap gitu ya, Mas? Ya. Dan ada juga ya makanan selain itu kayak sate-sate gitu. Ya, sate usus, sate telur puyuh. Ya. Dan juga gorengan itu juga ada kalau dari angkringan saya. Kok bisa dinamakan nasi kucing, Mas? Itu biasanya sih kalau pengetahuan saya ya. Itu dari porsinya dan lauknya itu mirip seperti kalau memberi makan kucing. Jadi ya cuma mungkin kalau di luar juga sedikit ya. Tapi kalau di sini lebih ya, mantap lah, lebih ada sedikit kelebihan. Ya, kelebihan. Biasanya untuk keramaian itu jam berapa dan hari apa ya, Mas? Kalau keramaian sendiri di angkringan saya karena di desa ya, Mas. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu itu biasanya lebih ramai daripada hari-hari biasa yang tidak weekend gitu. Ya. Itu di jam habis sisaan lah, Mas. Sekitar habis sisa biasanya lebih ramai. Kalau untuk bukanya itu mulai jam berapa ya, Mas? Sampai jam berapa itu? Kalau bukanya saya sendiri untuk persiapan itu mulainya dari jam 3:30, Mas. Nanti untuk udah siap semuanya itu mungkin jam 4:30 atau jam 5 jam itu 5 udah siap ya, Mas? Soalnya karena cuma berdua dibantu sama orang tua sama ibu saya, jadi
mungkin agak lambat gitu Lambat, dari ya. angkringan-angkringan yang lain itu Mas. Sampai jam berapa itu Mas biasanya? Kalau tutupnya, Iya. kalau tutupnya saya sampai jam 12, kadang bisa lebih gitu, tergantung situasi Situasi pengunjung. cuaca lah. Kalau cuacanya mungkin agak sedikit memungkinkan untuk menarik pelanggan lagi, Iya. nanti bisa sampai jam 2. Kebanyakan pembeli itu apakah dari kalangan pemuda sampai ya atau sampai yang tua itu Mas? Kalau untuk pembeli sendiri, karena di desa itu sekitar lebih Mayoritas. banyak yang muda, tapi yang tua juga merata sih Mas Ya. sebetulnya. Karena di desa itu lebih sulit daripada di Jogja, Jogja. kota gitu. Kota-kota gitu ya Mas, keramaian. Iya. Untuk rata-rata ya Mas, Iya. omset per bulan itu kalau boleh tahu berapa ya Mas? Sebetulnya gini Mas, kalau mengenai masalah omset itu tergantung situasi ya Mas. Kalau kemungkinan di hari Sabtu dan Minggu itu bisa melebihi target, nanti omsetnya bisa menjadi lebih besar. Biasanya maaf ya Mas, Ya. kalau omset per bulan itu kurang lebih 2 jutaan. Lumayan ya Mas. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah bisa membantu lah. Tapi karena masa pandemi ini jadi omsetnya lebih agak menurun sih Mas. Ya, Mas. Jadi sekitar ya di bawah 2 juta gitu aja lah. Untuk buka apakah setiap hari atau ada hari libur ini Mas? Kalau untuk buka sendiri sih ada hari liburnya Mas. Setiap hari Kamis angkringan saya pasti libur karena untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal, yaitu bapak saya, istri dan anak saya juga harus doakan gitu Mas. Menurut saya. Semoga husnul khotimah ya Mas. Amin, amin ya Allah. Kalau untuk tepatnya lokasinya di mana Mas? Ini Mas. Untuk lokasi sendiri di Jalan Broto Diningrat, itu di Desa Ngestiharjo, Kabupaten Kulon Progo. Monggo yang mau ke sini bisa mampir di angkringan saya, atau kalau yang mau mancing di Kali Serang nanti bisa mampir di sini di angkringan saya. Baik Mas. Nah Mas, untuk berhubung video yang telah kami buat untuk keperluan tugas, ya, mohon berikan motivasi buat kami supaya nantinya bisa kami membuka bisnis itu. Ya. Untuk mengenai motivasi ya Mas, yang jelas itu memulai bisnis itu tidak dengan cara yang instan, harus dengan cara bekerja keras untuk menggapai sebuah cita-cita bisnis tersebut. Tapi harus setiap usaha sekecil apapun itu tetap menjadi pebisnis. Berbeda dengan karyawan, sebesar apapun pangkat Anda ataupun gaji Anda, itu tetap saja dinilai dengan karyawan. Istilahnya kalau karyawan itu di tingkat 1, kalau pebisnis itu di tingkat 3. Jadi kita melewati masa-masa seperti itu. Ya. Baik Mas, terima kasih ya Mas atas motivasi dan mengganggu waktunya sebentar ini Mas. Nggak apa-apa Mas. Ya, terima kasih juga buat Masnya yang sudah mau mampir ke sini. Nanti barangkali ada temannya dari mana-mana, kalau ada yang mau ke rumah Masnya atau mampir ke sinilah, disuruh mampir ke sini. Saya ajak Mas. Ya Allah Mas. Ya gitulah Mas. Sedikit cerita dari latar belakang dari angkringan saya seperti itu Mas. Terima kasih ya Mas. Ya.